Aki. Iya ya. Nah, kita menuju ke tim selanjutnya. Ini merupakan tim yang sudah tidak disebut juga oleh Harpa yang bisa jadi kompetitor untuk menjadi juara. Gue nanti akan minta rekonfirmasi apakah memang hanya 2 klub itu. Nah, ini kita lihat fansnya aja gregetan dalam video berikut ini. Aduh, belum bisa tidur nih gara-gara nonton MU. Lucu-lucu banget ya, menghibur gitu loh. Sesko berapa kali dapat peluang, mubazir. Kan di agama mubazir itu nggak bagus ya. Dorgu ribet banget kayak ngelewatin lawan. Kunya apalagi Kunya. Ya Allah Kunya. Mau ngapain sih dia muter-muter? Curiga Kunya tuh masih ada di dalam grup WA-nya Wolf. Terus dia dengerin curhatan pemain kalau pemainnya tuh diancam sama manajemen Wolf. Kalian gak bakal gajian sampai Natal tahun depan kalau kalian gak bisa dapat poin. Poinnya cuma 3. Allah, Pancasila aja ada 5. Lucu banget ini ya. Pemain muda MU. Dulu cepet banget adaptasinya. Sekarang kenapa pada lama-lama banget ya? Pengaruh perubahan iklim kali ya. Mantato, Fletcher, mau ngapain sih? Curiga sepatunya mereka itu yang dipakai kiri semua kali John. Solusi dong biar cepet tidur nih gimana nih fans MU nih. Nah, gue kayak nemu nih solusi paling dekat, paling efektif. Gimana kalau kita doain Kamerun dan Pantai Gading gugur di Piala Afrika. Mat, pulang Mat. Bumo, yuk main yuk. Old Trafford lagi yuk. Bisa kali. Nasib ngapain ya? Tidur. Tuh, Ririn aja udah tidur. Itu ada aja lagi bagian terakhir itu kacau banget ini si Ibnu geblek. Tapi udah lu share di IG soalnya kan jangan sampai gue salah nih ntar ambil video lu ya. Ya ini fans MU aja udah kalang kabut juga kan. Sebenarnya mirip lah, nanti gue bahas tim gue juga kan. Tapi ini kalau lu semua melihat pertandingannya gimana, Jal? Waduh, berat banget untuk ditonton sejujurnya karena kita juga lawan Wolves juga kelabakan juga. Mata sakit banget nontonnya, berat banget. Tapi pas MU lawan Wolves, karena lawannya Wolves, Bang. Itu menurut gue semua fans MU mikirnya kayak begitu karena ini Wolves. Apalagi baru mereka kalahin 4-1 kan. 4-1 di kandangnya Wolves itu sendiri. Itu belum nyampe sebulan yang lalu gitu. Apalagi ini kemarin mainnya memang kalau kita ngerasa lawan tim kecil biasanya tinggal nunggu golnya aja deh, datang kapan golnya, kita tinggal nekan, tinggal nunggu kapan golnya. Tapi untuk match kemarin emang nggak kelihatan bakal datang gol tersebut. Jadi menurut gue ini game yang sangat layak untuk seri rasa kalah kalau bagi MU. Dan ada datanya juga ketika lagi in game ball to third area itu MU kalah telak dari Wolves yang peringkatnya di dasar klasemen. Jadi bagi MU inilah cerminan MU tanpa Bruno, tanpa Ahmad dan juga tanpa Mbeumo. Tim yang minim kreativitas dan juga sangat menurut gue kesusahan untuk bisa bongkar pertahanan lawan. Setuju Mas Aryo? Jelas. Ya, terlalu banyak laga di mana lo nggak ada Bruno, nggak ada Mbeumo, nggak ada Ahmad. Sebelumnya di game pertama tanpa mereka bisa diatasi juga sebetulnya. MU bisa tampil cukup oke. Dapat gol juga walaupun tanpa pemain-pemain ini, tapi ketika lo butuh rentang yang cukup panjang untuk melakukan itu terus-terusan tanpa mereka tampaknya kesulitan gitu. Ada kritik dari Gary Neville bahwa lo udah benar kemarin tampil dengan formasi 4 back ketika lawan Newcastle kan, orang nggak mengira dia bakal mengubah formasinya menjadi 4 back dan ternyata ngebuat Newcastle kesulitan gitu kan untuk bisa jangankan untuk menang, untuk menguasain bola pun susah gitu Newcastle. Itu yang menjadi salah satu poin positif dari komposisi 4 back yang coba dimainkan oleh Amorim. Cuman Amorim kemarin tampaknya balik lagi ke komposisi 3 back. Dan itu yang dikritik sama Gary Neville gitu. Cuman kalau gua ngeliat sih emang semua tim kayaknya lagi off day sih kemarin, kecuali Arsenal ya. Iya, maksudnya iya. Oh iya, seakan-akan ini banget. Ya elah batuk doang. Kemarin Liverpool main kayak gitu, City main kayak gitu, Spurs juga ya imbang juga. Jadi ya tim-tim yang di atas kertas tapi ini udah main sebelumnya, Mas. Iya, tapi siapa yang Arsenal doang kan? MU udah main sebelumnya kan, bukan tadi malam kan? Sama. Yang lawan Newcastle. Bukan yang lawan si Wolves itu. 4-1. Belum sebulan lalu. Bukan yang ini seri. Bukan bareng Liverpool jamnya kemarin kan? Setelah. Beda hari kan? Makanya. Liverpool sehari setelahnya. Ya. Tapi kan maksudnya dalam periode yang sama lah, dalam week yang sama. Week yang ke 19 itu. Jadi ya tampaknya ada masalah juga untuk bisa
melewati masalah sulit itu. Cuman kalau dari sisi kemarin emang off day dari sisi permainan sih. Semuanya Cunha yang biasa ngeluarin permainan lumayan, terlalu banyak gocek, nggak bisa masuk, dia tetap maksa untuk melakukan itu. Sayap juga nggak bisa bantu, biasanya bantu juga. Dari sisi Sesko, tadi kata Ibnu dapat banyak peluang juga sebetulnya, satu kena sundulannya kena tiang. Jadi ya semuanya tampil di bawah performance sih. Jadi emang nggak ngebantu Amorim juga sih. Kalau bicara tentang MU ini sebenarnya kalau akhir-akhir ini tuh apalagi sih yang dibahas? Cara mereka menang gimana ya, Bang? Soalnya kayaknya Idealnya. kayak semua udah coba dikulik gitu loh. Kulik, belum nemu-nemu. Makanya gue tuh sampai kapan ya? Maksudnya kayak sampai bosen gak sih? Iya, Maksudnya kayak, iya. Kan soalnya pas dia udah menang pasti kan baru ada yang bisa dibahas tuh. Iya, tapi Begitu nggak menang lagi tuh ya kayak udah. gitu-gitu aja. Bahasnya 3 back, 4 back, 4 back, 3 back ya kan. Tapi gue yang lucu itu ngelihat fansnya sih. Jadi ketika ada masa, ada periode Menang. MU agak lumayan banyak, mereka juga nggak terlalu banyak keluar loh. Biasa, ya kan kerasa biasanya kan tuh menang lawan kayak zaman dulu menang lawan Wigan 2-1 aja, we are not arrogant, we just better gitu-gitulah. Kok sekarang jadi tuh mereka juga kayak tahu ntar juga Ntar dulu habis deh, ini. gitu. Iya, ntar dulu. Padahal sebenarnya kemarin Nggak ada kata-kata yang kayak gimana sih rasanya kalah udah nggak ada lagi. Walaupun kadang-kadang mereka udah kalau nggak salah sempat masuk 4 besar atau 5 besar ya kan. Mereka tetap nggak berani keluar. Oh itu keluar karena Ngecengin itu Liverpool. di JMTV Award yang pada nyelain di bawahnya Liverpool. di atas Ya, Liverpool. 1-2 lah yang emang jeger-jeger. Kalau yang masyarakat proletarnya ini diem semua. Karena mungkin mikir, nanti gua kalau Enggak keluar, berisik juga. ya enggak seberisik zaman kalau dulu pas lagi di atas-atas itulah. Itu Kan benar-benar. kemarin emang periodenya cukup lumayan bagus. Memang tuh. Ada sempet. 9 pertandingan cuman kalah sekali kan. Iya, Iya. menang dia. Nah, Itu. cuman kan kayak yang lu bilang Mas, butuh juara liga itu butuh konsistensi kan. Jadi nggak bisa hanya untuk sementara. Dan sebenarnya memang mereka kata yang paling tepat untuk menggambarkan MU saat ini tidak konsisten. Lawan Newcastle sebenarnya profilnya sama. Mereka nggak punya Diallo, nggak punya Mbeumo, nggak punya Bruno Fernandes sama. Itu malah gue prediksi, jujur gue prediksi salah. Gue prediksi Newcastle bakal menang nih. Ternyata MU menang dengan formasi yang sebenarnya cakep tuh, 3 back, mereka bisa lebih solid, bertahannya juga oke keseimbangannya. Tapi lawan Wolves, tim yang paling mungkin salah satu tim yang paling kecil dalam sejarah Liga Inggris memasuki paruh pertama ya, cuma 11 poin. Dan main home, dan mereka dibilang main jelek banget, mungkin menurut gue sih nggak juga sih. Ada beberapa peluang yang XG-nya juga lumayan karena tipis-tipis di samping gawang tuh juga harus dihitung sebenarnya Lebih kan. besar dari MU bahkan di game kemarin lawan MU itu. Iya, nah maksud gua itu tadi dari yang lu disangka bakal kalah lawan Newcastle, terus kemudian lu lawan Wolves yang sangat parah, salah satu tim terparah dalam segala sejarah Liga Inggris, lu nggak bisa menang ya udah lu walau alam. Kalau dia bisa 4 besar aja, jalan kepiting gua ke Serang 4 besar. Catat. Kalau United besar. ada di 4 besar, Gue jalan kepiting ke Serang. Tipis loh, 4 sampai ke 6 kan tipis-tipis poinnya. Iya kan, Iya, jaraknya. tapi kan di atasnya yang bukannya tidur-tiduran jalan kan? kepiting tuh gimana? Ya miring gitu. Nyamping gitu. Nyamping. Kalau 4 besar ya, kalau 4 besar. Ya. Gue kalau ngomong Sambil juara gini, udahlah. gini. Kalau juara terserah lu mau ngapain, jalannya mau kayak apalah. 4 besar, serius. Jadi gua bukan ngejek, tapi faktanya emang Oke, kalau Indonesia lolos Piala Asia dari kualifikasi dari grup, nanti dulu masih lama, masih 1 tahun lagi. Pikir-pikir Nanti dulu. aja. Lu jalan apa tuh? Hah? Bakal Nggak jalan bisa apa? kalau itu bisa lah. Bisa. itu bisa. Iyalah. Oke. Tergantung pelatihnya siapa. Oke, tapi apakah ada ngaruh juga nggak? Soalnya kan Erikson mulai speak up juga tuh, yang dia bilang katanya nggak mesti begitu kali Amorim, kalau emang lu pengen ngomongin ke pemain, nggak semuanya kelemahan itu lu munculin di press conference secara publik gitu. Lu kan bisa nyampein ke kita di ruang ganti. Ya, sebenarnya gitu itu loh. lucu ya. Public speaking seorang pelatih diajarin sama pelatih itu udah parah. Diajarin pemain itu udah parah. Yang pasti Karena kan nggak jauh beda sama Erikson umurnya. iya makanya berarti kan level dia kan nggak jauh-jauh banget. Mungkin lebih secara pengalaman sebagai pemain mungkin Erikson lebih wow kali. Dia pernah main di Euro. Gue nggak tahu Amorim pernah main di Euro nggak? Gue rasa enggak kali. Pildun nih, tapi bukan Ya nggak reguler, pernah. nggak reguler. 20 tahun terakhir kita nggak berani sama dia sebagai pemain hebat kan. Kalau Erikson jadi ya sekarang kalau gue MU hanya bermain sebagai individu yang memang mungkin lumayan ada skillnya gitu. Bukan bermain sebagai suatu tim yang ya permainan sepak bola itu kolektif. Kadang lu sedang-sedang aja pemainnya kalau lu bisa maksimalin sebagai satu tim itu it works. Tapi MU tadi ngeliat dengan pernyataan Erikson yang berarti dia nggak pemain ini banyak ada beberapa pemain yang mungkin nganggap Amorim udahlah nggak usah dengerin. Ya mereka bermain hanya untuk diri mereka sendiri. Makanya nggak akan konsisten. Artinya nunggu ketika individu itu lagi mood, lagi bagus, mereka lagi senang, mereka bisa bagus. Kalau enggak, beda dengan Guardiola.
diatur semua 2/3 awal harus ngikutin gua. Lu gini nggak suka buang semua. Mereka kayak prajurit yang siap diperintah apa aja. Mau maju-maju mundur-mundur. Itu bedanya. Tapi tetap harus kita kasih kredit lah. Maksudnya kan Amorim. seburuk-buruknya mereka di musim lalu itu kan kayaknya buruk terburuk lah ya, peringkat 16 gitu. Nah sekarang lu bicara MU yang punya kans untuk masuk Eropa, itu kan udah naik kelas jauh sebetulnya kan. Walaupun dengan permainan yang banyak yang kritik, banyak yang bilang nggak ada progres, banyak yang sisi negatifnya lah ya yang dimunculin sama publik gitu. Tapi kan on papernya ya mereka tetap ada peluang untuk masuk ke Eropa gitu. Jadi kita harus tetap kasih kredit lah sama. Takutnya lagi-lagi kita nggak valid karena ini nggak ada fans MU kan. Nah kita punya teman juga fans MU, Tio. Tio. Dia bikin konten juga. Ya, kalau tadi Ibnu begitu kita lihat nih Tio, apakah punya optimisme atau gimana nih? Tio kan punya konten juga warga-warga. Review warga. Review warga ya. Coba kita lihat nih, Tio. Untung lawan juga tolol. Ayolah, tapi yang lebih tolol MU emang. Itu semua tolol. Main lawan urutan 20 imbang satu sama. Goblok, elah MU. Gak jelas tau gak lo? Main urutan 20 anjing. Elah. Soalnya pertandingan babak kedua makin gak jelas. Kiri kanan. Mau ngapain? Bola pegang lama banget. Passing ke depan, passing. Allah. Demen amat. Kenapa lagi megang bola bukan di passing, di dribble sampai depan kerebut. Buset dah. Untung lawan juga tolol. Ayolah, tapi yang lebih tolol MU emang. Orang ada kesempatan banyak juga megang bola banyak banget, kagak bisa nyetak gol. Elah, makan no, kebobolan. Sama. Ada satu pemain kesayangan kita semua, dia gue lu berak banget dah. Elah tuh orang. Capek banget nontonnya. Amorim juga ganti pemainnya juga menurut gue salah gitu. Mantato belum ready, ganti dia. Kenapa gak Chelsea aja gitu? Ada di mata tuh mau dribble ya Allah, grogi bang. Ya udah jangan main di MU kalau grogi mah, main aja no. Tarakam jeleduk, rawa kambing kalian. Elah 1 poin doang, mesti 3 poin, itu malah 3 poin, anjing. Goblok lu semua. Kan gue bilang, Itu intinya. dengan siapa lu bergaul, lu akan jadi siapa. Maksudnya Dia kebanyakan main sama Tirta. Bukan Tirta yang jadi sopan, Tio jadi kasar. Bawa. Gara-gara si Cipeng. kayak dari dulu deh dia review Ya, tapi nggak yang segoblok-goblok tol-tol sampai ada anjing-anjing kayak begitu. Iya kayak anjing baru denger gue. Makanya ini antara Tirta atau emang nih mata udah enak tadi. Bukan ngantuk itu. Tahun biasa. Ya, itu kiri kanan itu. Nah, itu juga gua